Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan Olimpiade Matematika, pokok bahasan barisan aritmatika. Di sini kita akan mendekati soal ini dengan dua cara, dengan cara analisis dan cara aljabar. Kita tinjau soal pertama. Kita akan lakukan cara analisis. 3 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan jumlah 21. Jadi suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga hasilnya adalah 21. Dan hasil kalinya 280. Berarti semua bilangan itu ketiga bilangan ketika dikalikan totalnya 280. Kita diminta menentukan barisan bilangan tersebut itu bilangannya apa saja. Cara analisis. Ini A itu kan suku pertama ya. Kemudian suku kedua itu A tambah B, rumusnya. Kemudian suku ketiga itu A tambah 2B. Ini ciri khas barisan aritmetika. Katanya sama dengan 21 kalau dijumlahkan. Ya, kita gabungkan A-nya di sini 1, 2, 3, berarti 3A-nya. Kemudian B-nya di sini 1, di sini 2. Jadi B-nya 3. Sederhana, 3A tambah 3B sama dengan 21. Dibagi 3 masing-masing, sehingga 3A dibagi 3 tinggal A, 3B dibagi 3 tinggal B, 21 dibagi 3 tinggal 7. Jadi kalau membagi, semuanya harus dibagi. Ini dibagi, ini dibagi, ini pun dibagi. Dengan bilangan yang sama dan itu diperbolehkan. Istilahnya menyederhanakan. Kita dapat A tambah B sama dengan 7. A tambah B itu tiada lain adalah suku kedua. Ini A tambah B itu kan suku kedua. Sehingga ya, suku pertama dan suku ketiga dijumlahkan tinggal 14 lagi. Ya. Totalnya kan 21. Sudah ketahuan tengahnya 7. Berarti di sini 7 ya. Tinggal berapa lagi supaya jadi 21? Tinggal 14 lagi. Seperti itu. Dan 14 itu didapat dari pasti penjumlahan suku pertama dan suku ketiga. Kita dapatkan clue-nya 1. Kemudian hasil kalinya 280. Kita uraikan lagi ketika dikalikan 280. Karena kita sudah tahu suku keduanya adalah 7, yang ini ya. Maka U1 dikali U3 tinggal 280 dibagi 7 kan? Ya. Sehingga perkalian U1 dan U3 adalah 40. Ini kenyataan kedua kita dapatkan. Nah, kita diminta menentukan bilangan yang dijumlahkan hasilnya 14, yang dikalikan menghasilkan 40. Ya. Dengan cara analisis, sangat gampang, kita pilih saja 40 itu berapa kali berapa yang dijumlahkan harus 14. Di sini kan dijumlahkan 14 dikalikan 40. Ya. Nah, tebakannya sangat gampang tentu saja ya. Bagi yang masih bingung, bisa saja kita mulai dari 1. 40 itu 1 kali berapa? 1 kali 40 kan? Dijumlahkan bisa nggak jadi 14? Tidak mungkin lah. Ini jadi 41 kan? Kita pilih lagi, karena ini tidak mungkin. 40 itu 2 kali berapa? 2 kali 20. Apakah bisa jadi 14? Tidak. Jangan dipilih. Kemudian 40 itu berapa kali berapa lagi? 4 kali 10. Apakah bisa jadi 14? Bisa. Berarti ini yang kita pilih. Ya, caranya begitu kalau bingung ya. Dimulai dari 1. Sehingga di sini 4 dan 10 bilangannya. 4 tambah 10, 14. 4 kali 10, 40. Cocok dengan yang kita inginkan. Sehingga dari barisan ini, ya dari yang kita dapatkan ini, kita dapatkan 4, 7, dan 10. Karena U1-nya 4, ya, kita kan cari U1 dan U3 kan, di sini kan U1 dan U3, di sini U1 dan U3. Sehingga U1-nya 4, U3-nya 10. Bilangan ini adalah U1, bilangan ini adalah U3. Berarti 4 dan 10 itu U1 dan U3.
U2-nya kan 7, kita sudah dapat dari awal. Sehingga barisan ini adalah 4, 7, dan 10. Ya. Bagaimana Pak kalau dibalik? Ya. Dibalik, yang di atas 10 dan 4. Ini juga kan mungkin. Ya. Ini juga mungkin, karena 10 tambah 4, 14, 10 kali 4, 40. Ini sebagai U1, ini sebagai U3. Berarti barisan kedua yang kita dapatkan adalah U1-nya 10. Kemudian suku keduanya 7 sudah duluan. Dan suku ketiganya 4. Jadi ada 2 barisan yang memenuhi soal ini. Demikian. Baik, silakan dengan cara analisis yang tadi dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika jumlahnya 12. Berarti kita misalkan, kita modelkan seperti ini. 3A tambah 3B sama dengan 12. Dibagi 3 semuanya bisa? Bisa. Ya berarti silahkan lakukan. Berarti di sini tinggal A tambah B sama dengan 4. Ini suku keduanya 4. Di tengah-tengah sudah kita dapatkan 4. Kemudian perkaliannya 48. Berarti, ini yang U1 dan U3-nya berarti tinggal 8 lagi kan ya. Tengah-tengahnya 4. Sedangkan totalnya 12. Berarti kan tinggal 8 lagi. Ya. Totalnya 12, kita sudah punya 4. Berarti totalnya adalah, sisanya adalah tinggal 8 lagi. Yang didapat dari penjumlahan U1 dan U3. Seperti itu. Jadi ini 8, ini 4. Totalnya adalah 12. Ketika dikalikan hasilnya 48. U2-nya kita sudah dapatkan 4. Sehingga U1 dan U3 48 dibagi 4. Hasilnya adalah 12. Ya. Kita cari bilangan yang dikalikan 12 dijumlahkan 8. Fokus di perkalian dulu. Dipecah menjadi 2 bilangan. Ya, dijumlahkan 8. Ini penjumlahan. Ya. 12 itu berapa kali berapa? Mulai dari 1 kalau bingung. 1 kali berapa sih 12 itu? 1 kali 12. Bisa nggak jadi 8? Tidak mungkin. Jangan dipilih. Ya, lanjut. 12 itu 2 kali berapa? 2 kali 6. Bisa nggak jadi 8? Bisa. Berarti ini jawabannya. Berarti U1-nya 2, U3-nya 6. Karena kalau dikalikan 12, dijumlahkan pas 8. Jadi barisan yang kita dapatkan U1-nya 2, U2-nya 4, dan suku terakhirnya 6. Ya. Dengan pemikiran yang sama seperti soal yang pertama, bisa juga dibalik. Ya. U1-nya 6, U3-nya 2. Jadi barisan yang didapatkan adalah 6, 4, 2. Jadi ada 2 barisan yang memenuhi soal. Demikian. Nah, langkah analisis tadi sudah sangat sederhana. Ya, tapi ada cara kedua yaitu aljabar. Ya. Ingat di dalam matematika khususnya di Olimpiade, jangan menghindari cara yang kompleks. Karena bisa saja cara yang kompleks itu nanti terpakai dalam variasi soal yang lain. Ya. Kalau menghindari, nanti kemampuan akan terbatas. Dengan cara yang sama, dijumlahkan, disederhanakan, kita dapatkan A tambah B sama dengan 7. Kemudian jika dikalikan, ya, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, sama dengan 280. Ya. Seperti itu. Nah, A tambah B-nya kan 7. Langsung saja ganti 7. Kemudian, ya, B itu bisa dapat dari sini kan. B itu sama dengan 7 dikurangi A. A-nya pindah ke sana, jadi 7 dikurangi A. Jadi B ini diganti menjadi 7 dikurangi A. Kenapa seperti itu? Karena lebih nyaman satu variabel. 2 variabel akan sulit kita mencari. Tapi kalau semuanya bisa dijadikan satu variabel, jadikanlah satu variabel. Seperti itu. Ini 7 bisa jadi pembagi ke sini, sehingga 280 dibagi 7 adalah 40. Sehingga A di sini, kemudian A ini tetap, 2 kali 7, 14, 2 kali min A, min 2A.
Ya, karena tanda kurung berarti distributif. 2 kali 7, 2 kali min A. Demikian. A dengan min 2A satu jenis bisa kita gabungkan sehingga min 1 ya, atau min A. Min A ditambah 14. Bentuk sederhananya seperti ini. Kembali distributif karena tanda kurung berarti perlakukan sama. Kalau min A dikalikan A, maka 14 pun harus dikalikan dengan A. Dalam tanda kurung harus diperlakukan sama. A dikali min A kuadrat. A dikali 14A, 14A. A dikali 14 maksudnya sama dengan 14A. Ya. Kemudian ini langsung berbentuk persamaan kuadrat. Sehingga 40 digabungkan saja ke sebelah kiri sehingga min 40. Nah, di sini diawali dengan negatif. Ya. Kalau mau dipositifkan supaya lebih sederhana, silahkan. Artinya dibagi dengan negatif 1. Atau dibagi dengan negatif. Boleh, silahkan saja, asalkan semuanya. Min A kuadrat dibagi min jadi plus. Tapi yang ini pun harus dibagi min. Plus dibagi min, konsekuensinya jadi berubah, jadi min. Kemudian yang ini, min dibagi min, plus. Ya, jadi kalau merubah ini, maka berubah semuanya. Dari min jadi plus, dari plus jadi min, dari min jadi plus. Kemudian 0 pun sama, 0 dibagi min, tetap tidak berubah 0. Jadi merubah itu silahkan dibagi min semua, dibagi 2 semua, semua suku, termasuk yang kanan, itu diperbolehkan. Ya. Bagi yang sudah belajar di SMP-nya, persamaan kuadrat memfaktorkan mungkin tidak aneh dengan hal seperti ini ya. A-nya, yaitu koefisien dari A kuadrat adalah 1, kemudian B-nya atau koefisien dari A adalah min 14, kemudian yang tidak ada A atau konstanta adalah 40. A, B, C istilahnya. Ya, kita sudah belajar yang seperti ini. Kalau lupa, silahkan klik link di atas, ada yang muncul, silahkan diklik. Itu cara memfaktorkan. Baik, kita siapkan tanda kurungnya sama dengan 0. Tinggal kita menebak angka yang ada di sini. Ya. Kalau lupa, diingatkan detailnya. Fokus kita ujung dengan ujung. Ada ujung A dan C. 1 dengan 40 dikalikan. Ya, mohon maaf ini bukan 12 tapi 40 ya. Belum terganti. Ya, mohon maaf. Adalah 40. Ujung dan ujung. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah tengah. Min 14. Seperti itu. Nah, kita pilih 40 itu 4 dikali 10 kan supaya jadi 14. Tapi di sini negatif. Ya berarti negatifnya. Negatif 4 dan negatif 10. Kita cek. Negatif kali negatif positif. Pas. Negatif 4 dengan negatif 10 dijumlahkan negatif 14. Berarti tinggal kita tempatkan saja min 4 di sini. Kemudian min 10 di sini. Ya. Bagaimana Pak kalau terbalik? Terbalik sama saja. Tidak jadi masalah. Hasilnya akan sama. Sehingga kita dapatkan A-4 dikali A-10 sama dengan 0. Artinya apa? A-4 sama dengan 0 atau A-10 pun sama dengan 0. A-4 sama dengan 0 kita dapatkan A sama dengan 4. Kemudian A-10 sama dengan 0 kita dapatkan A sama dengan 10. A itu suku pertama. Ya, ini A. A itu suku pertama. Begitu. Suku pertamanya 4. Ya. Suku keduanya 7. Kita sudah dapatkan 7. Berarti kalau suku pertamanya 4, suku keduanya 7, ya 4 ke 7 berapa? Tambah 3 kan? Karena ini barisan aritmetika, maka harus kompak. Ini pun tambah 3. Jadi kita langsung bisa tebak bahwa angka yang ketiga pasti 10. Itu barisan pertama. Barisan kedua sekarang, di sini A itu pertama, berarti 10. Dan kita sudah tahu tadi suku keduanya 7. Maka 7. Nah, dari 10 ke 7 ternyata berkurang. Berarti bedanya adalah negatif. Ke sini pun berarti harus berkurang. Ya, sehingga yang kita dapatkan adalah 2 ini. 4, 7, 10 dan 10, 7, 4.
Jawabannya persis sama dengan cara analisis. Tapi ingat, cara ini harus dikuasai, terutama memfaktorkan. Bagi siswa yang masih belum mahir, silakan ditonton lagi ya, cara memfaktorkan. Silakan diklik link yang disajikan. Soal 2B, cara aljabar. Silakan di pause, kemudian dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga dijumlahkan, hasilnya adalah 12. Ini disederhanakan jadi 3A tambah 3B sama dengan 12. Dibagi 3 semua, kita dapatkan suku keduanya adalah 4. Dari informasi kedua, hasil kalinya 48, berarti semuanya dikalikan. A dikali A tambah B, dikali A tambah 2B, 48. A tambah B kita tahu 4, langsung saja diganti. Kemudian B itu adalah 4 dikurangi A. 4 dikurangi A. Sehingga B di sini kita ganti dengan 4 dikurangi A. 4 di sini jadi pembagi ke sana, ya, sehingga kita dapatkan A. Kemudian A di sini tetap belum dirubah. 2 kali 4, 8. 2 kali min A, min 2A. Sama dengan 12, karena 48 dibagi 4. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, sehingga kita dapatkan min A tambah 8 sama dengan 12. Distribusi, ya, terapkan min A kuadrat, A dikali 8, 8A sama dengan 12. 12 pindah, sehingga min A kuadrat tambah 8A min 12 sama dengan 0. Ya. Hilangkan tanda negatif supaya gampang di depan, boleh, boleh. Sederhananya semuanya pasti berubah. Ini tadinya negatif jadi positif, ini tadinya positif, ya, jadi negatif, dan ini tadinya negatif jadi positif. Yang ruas kanan tidak berubah karena 0. 0 dibagi mana? Dikalikan berapapun atau dibagi berapapun, dia tidak berubah. Ya. Tapi hakikatnya ruas kanan pun diperlakukan sama. Baik, siapkan tempatnya. Koefisien di sini adalah 1. Kalau nggak ada bilangan berarti 1. Di sini min 8. Di sini 12. Fokus ke ujung dan ujung. Ya, ujung kali ujung itu 12. 1 kali 12 itu 12. Ya. 12 itu berapa kali berapa? Yang dijumlahkan negatif 8. Kita sudah paham lah ya. 2 dan 6 kan yang menjadikan 8. Tapi negatif berarti negatifnya yang kita pilih. Sehingga negatif 2 simpan di sini, negatif 6 simpan di sini. Pak, apa selalu di sini misalkan min 6, min 2 boleh nggak? Boleh. Ya, jadi min 6 di sini, min 2 di sini hasilnya akan sama. Silahkan coba saja. Sehingga kita dapatkan A min 2 dikali A min 6 sama dengan 0. Kesimpulan kita terbagi. Bisa jadi A min 2-nya 0 atau A min 6-nya yang 0. Ya, seperti itu. A min 2 0 atau A min 10-nya 0. Sehingga menyebabkan 0. A min 2 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 2. Untuk A min 6 sama dengan 0, A-nya sama dengan 6. Suku pertamanya 2, suku keduanya 4. Ya, berarti bedanya 2 kan? Berarti tinggal 2. Kemudian ditambah 2, ya, tinggal tambah 2 lagi. 4 tambah 2 kita dapatkan 6. Sehingga barisan ini yang kita dapatkan. Yang kedua, A-nya 6, ya. Kemudian B-nya di sini 4, yang sudah di suku keduanya 4 sudah kita dapatkan. Ini berkurang. Pasti suku ketiga kita bisa tentukan pasti berkurang secara konstan, secara tetap, namanya juga barisan aritmetika. Sehingga jawabannya adalah 2 barisan yang memenuhi. Baik, kita latihan ya. Ingat di matematika bukan hanya paham, tapi harus dilatih. Karena di dalam pengerjaan biasanya ada kerikil-kerikil sedikit yang membuat kita lebih berpikir, dan itu yang membuat otak kita semakin pintar. Jangan ragu dan jangan malas untuk terus mengulang pelajaran. Silakan di pause dulu, cocokkan jawabannya dengan 2 cara, dengan analisis, biasakan, kemudian dengan aljabar, supaya kita terbiasa melakukan manipulasi aljabar yang akan berguna di dalam soal-soal berikutnya. Selamat belajar.